Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Soleh dan soleha kelas 1B, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di pembelajaran daring hari ini, hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadiyya wa rasulah Rabbani ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma alhimni rasydi wa a'dini min syarri nafsi. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Nah, semuanya sudah sholat duha belum? Ya, yang belum sholat duha silakan sholat duha dulu 2 rakaat ya, 4 rakaat juga boleh. Jangan lupa juga anak-anak mengerjakan sholat fardunya. Sholat fardu dikerjakan 5 waktu ya. Jangan lupa harus sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya harus lengkap ya. Belajar untuk melengkapi sholat fardunya. Yang sudah lengkap, alhamdulillah, insya Allah yang sudah lengkap bisa selalu istiqomah dalam menjalankannya ya. Untuk pembelajaran daring hari ini, hari Kamis, anak-anak belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 ya. Di pembelajaran 2 ini maaf, tadi ada kesalahan. Seharusnya anak-anak hari ini belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 ya. Ya, maaf Ustazah salah ketik. Pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini diawali dengan ada gambar Siti dan Lani. Di sekolah, Siti dan Lani suka bertukar cerita. Mereka bercerita apa saja? Tentang makanan kesukaan hingga keluarga di rumah. Kali ini Siti bercerita tentang kegemaran keluarganya. Keluarga Siti gemar berolahraga. Olahraga yang disukai berbeda-beda. Ayah Siti suka bermain bola. Ibu Siti gemar main bulu tangkis. Siti lebih menyukai lompat tali. Walau berbeda kegemaran, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Nah, jadi di sini anak-anak bisa ketahui ya bahwa dalam satu keluarga itu mempunyai bermacam-macam kegemaran ya, dan biasanya juga kegemaran setiap anggota keluarga juga berbeda-beda ya, antara ayah, ibu, dan anak-anaknya.
Setiap setiap anggota keluarga mempunyai kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Tetapi walaupun hobi atau kegemarannya berbeda, harus tetap saling berkumpul ya. Walaupun anggota keluarganya mempunyai kegemaran sendiri-sendiri, tetap harus berkumpul dan tetap harus selalu rukun supaya bisa tinggal di rumah terasa nyaman. Nah, sekarang Ustazah tanya, bagaimana dengan kegemaran anggota keluarganya anak-anak? Nah, misalnya ayahnya suka bermain bulu tangkis, atau misalnya ayahnya suka bermain golf atau olahraga yang lain, ya. Nah, di sini ada beberapa gambar hewan. Kira-kira anak-anak di antara hewan-hewan ini manakah yang paling disukai? Di sini ada hewan gajah, penguin, kucing, anjing, beruang, singa, burung merak, dan ikan. Kira-kira yang mana hewan yang paling disukai? Nah, misalnya ya di sini anggota keluarganya ayah, hewan yang disukai misalnya gajah. Alasannya kenapa? Gajah adalah hewan yang besar dan kuat. Misalnya seperti itu. Ibu, hewan yang disukai karena ikan merupakan hewan yang lucu. Itu contoh alasannya. Misalnya lagi kakak, yang disukai adalah burung merak karena burung merak memiliki bulu-bulu yang sangat indah. Misalnya lagi adik menyukai kucing karena kucing merupakan hewan yang sangat penurut dan lucu. Seperti itu contohnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada teks sederhana. Kita baca bersama-sama ya. Di sekolah, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Edo meminjam gelas kepada ibu guru. Edo mengatur gelas berjejer. Nah, seperti anak-anak lihat, di sini gambar gelasnya berjejer ya. Dan setiap gelas diisi dengan banyaknya air yang berbeda ya, ada yang sedikit, ada yang sedang, dan ada yang banyak. Edo mengisi air dengan banyak yang berbeda tiap gelasnya. Siti diminta mencoba memukul gelas menggunakan sendok. Siti memukul gelas yang diisi air penuh. Suaranya merdu sekali. Bagaimanakah cara mengajak teman bermain musik? Diskusikan bersama teman. Nah, kira-kira bagaimana ya anak-anak cara mengajaknya? Iya, kemarin anak-anak sudah belajar tentang kalimat ajakan ya, yang tujuannya untuk mengajak orang lain melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Nah, di sini bagaimana caranya anak-anak mengajak teman untuk bermain musik? Iya, bisa dengan kata ajakan ayo atau mari, atau bisa dengan kata yuk ya. Misalnya ayo kita bermain musik bersama. Atau misalnya lagi dengan kata mari kita bermain musik di kelas. Atau misalnya lagi yuk kita bermain musik bersama, seperti itu ya. Pasangkan gambar dengan kalimat yang tepat. Nah, di sini kira-kira yang pertama sebuah keluarga ya,
dengan ibu membawa buku cerita lalu menceritakan kepada anak-anaknya. Nah, kira-kira kalimat ajakan yang tepat bagaimana? Iya, ayo kita dengarkan cerita ibu ya. Berarti di sini ibu mengajak anak-anaknya untuk mendengarkan cerita dari ibunya. Lalu gambar yang kedua, di sini ada seorang ibu guru dan murid-muridnya ya. Di situ anak-anak bisa lihat bahwa murid-muridnya itu sedang menanam ya. Nah, kira-kira bagaimana kalimat ajakannya? Iya, betul. Mari. Nah, kalau tadi pakai kata ajakan ayo, sekarang menggunakan kata ajakan mari. Mari kita menanam jagung sekarang. Nah, gambar yang ketiga, di sini ada siswa-siswi sedang bermain layang-layang. Nah, kira-kira bagaimana kalimat ajakannya? Iya, di sini main layangan di lapangan yuk. Nah, di sini menggunakan kata ajakan yuk ya. Jadi tadi ada contoh kalimat ajakan dengan menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Gambar yang terakhir, di sini ada anak yang sedang minum dan temannya yang sedang memegang bola. Kira-kira kalimat ajakannya bagaimana? Iya, di sini menggunakan kata ajakan ayo. Ayo kita main bola. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini merupakan contoh kalimat ajakan yang disesuaikan dengan gambar. Bisa menggunakan kata ajakan mari, ayo, dan yuk. Nah, sekarang anak-anak ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar kubus ya, atau kotak-kotak boleh. Kegiatan di sekolah selalu mengasyikkan. Ibu guru mengajak bermain dengan kumpulan balok. Amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa balok atau kubus. Nah, masih ingat ya anak-anak bahwa satu susunan atau satu deret susunan balok itu terdiri dari 10 balok. Nah, di sini ada 3 susunan balok. Berarti setiap susunannya ada 10, 10, dan 10 menjadi 30. Nah, dan balok yang satuannya ya, balok yang hanya sepotong-potong yang sendiri-sendiri itu berjumlah 7. Jadi kalau misalnya dijadikan nilai tempat, jadi puluhannya ada berapa? Ada 3 dan satuannya ada 7. Jadi membentuk bilangan 37. Seperti gambar yang di bawah juga, di sini ada 2 deretan atau 2 susunan balok. Yang masing-masing satu baloknya terdiri dari 10 balok. Jadi 10 ditambah 10 menjadi 20, dan balok yang tidak tersusun atau hanya balok satuan terdiri dari 3 balok. Berarti ada 23 balok atau kubus. Nah, bandingkanlah banyak balok puluhan. 3 puluhan lebih dari 2 puluhan. Jadi 37 balok lebih banyak dari 23 balok. Nah, maka hasilnya 37 lebih dari 23 ya. Nah, di sini juga anak-anak bisa lihat dengan jelas ya. Dilihat dari perbandingannya bahwa balok yang berjumlah 37 itu jumlah baloknya lebih banyak ya. Berarti
37 lebih dari 23. Nah, berarti dari sini anak-anak mempelajari tentang perbandingan banyak benda, ya. Jika ada perbandingan, berarti kata kuncinya ada lebih dari dan kurang dari atau sama dengan. Atau bisa menggunakan kata-kata di bawah ini. Ada lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, kata-kata ini digunakan untuk membandingkan banyak benda. Seperti gambar yang ada di slide seperti ini ya. Nah, sekarang bandingkanlah balok-balok yang ada di bawah ini menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, di sini ada 2 susunan balok dan 4 satuan balok. Berarti jumlahnya 24. Dan sebelah kanannya di situ ada 2 susunan balok dan 7 satuan balok. Jadi 24 balok lebih sedikit dari 27 balok ya. Di bawahnya di sini ada 3 susunan balok dan 6 satuan balok. Jadi menjadikan 30. Oke, sudah lanjutkan. Di sini ada 3 susunan balok dan 6 satuan balok. Berarti nilainya 36 balok jumlahnya. Dan sebelah kanannya ada 2 susunan balok dan 3 satuan balok. Berarti ada 23 balok. Nah, jika dibandingkan berarti bagaimana? Iya, 36 lebih banyak dari 23. Seperti itu ya. Selanjutnya, di sini ada 1 susunan balok dan ada 8 satuan balok. Sebelah kanannya ada 2 susunan balok dan ada 8 satuan balok. Berarti yang di sebelah kiri ada 18 balok, di sebelah kanan ada 28 balok. Bagaimana perbandingannya? Iya, 18 lebih sedikit dari 28. Misalnya di bawahnya lagi ada 3 susunan balok dan 5 satuan balok. Berarti jumlahnya baloknya ada 35. Lalu di sebelah kanannya ada 2 susunan balok dan 5 satuan balok. Berarti 25 balok. Nah, jika dibandingkan, bagaimana perbandingannya? Iya, betul. 35 lebih banyak dari 25. Nah, selanjutnya di sini ada bilangan ya, tidak urut. Ada 34, 40, 33 dan 36. Nah, terus juga ada 26, 21, 24, 23. Nah, yang pertama, jika disusun atau jika diurutkan dari bilangan yang paling terkecil yaitu 21, nah kira-kira bilangan selanjutnya berapa? Iya, betul sekali ya, hebat anak-anak. Yang bilangan selanjutnya adalah 23. Ya. Di sini ada 21, 23 ya.
Nah, selanjutnya bilangan berapa setelah 23? Iya betul, bilangan 24. Lalu terakhirnya 26 ya. Nah, Ustazah, itu kan bilangannya kenapa tidak ada 22 dan 24, 25 ya? Nah, bilangannya anak-anak disesuaikan dengan gambarnya. Walaupun bilangannya tidak secara urut, tidak tertulis secara urut ya, biasanya kan setelah 21 22 ya. Nah, karena di sini menurut gambarnya hanya ada bilangan 26, 21, 24 dan 23, jadi anak-anak mengurutkannya harus sesuai dengan gambar. Jadi di sini dari 21 langsung ke 23. Setelah itu 24 dan terakhir 26. Lalu di bawahnya lagi, di sini disusun dari bilangan yang paling terkecil. Diawali dengan bilangan 33. Nah, setelah 33 bilangan berapa? Iya betul, setelah 33, 34, lalu 36, lalu yang terakhir, iya betul, 40. Nah, di sini nanti anak-anak membandingkan, tugasnya nanti membandingkan gambar pertama, gambar kedua. Nah, nanti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nanti dibandingkan menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak ya. Nanti Ustazah tunggu tugasnya dikirimkan ke Ustazah ya. Boleh tidak usah digambar, nggak apa-apa, cuman bilangannya saja ya. Oke, mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan untuk pembelajaran daring hari ini. Anak-anak jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya, hindari makanan yang tidak sehat, lalu istirahat yang cukup ya. Jangan terlalu terlena dengan bermain ya. Jadi anak-anak harus bisa membagi waktunya, membagi waktu untuk beribadah, untuk sholat, ngaji, istirahat, membantu orang tua, dan untuk belajar ya. Iya, mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum Ustazah akhiri pembelajaran daring hari ini, marilah kita membaca doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la ta'sinihi ya rabbal alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.